Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat ASN. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang pembuatan ESKP tahun 2023 khusus untuk kepala sekolah dasar. Nah, berbasis kinerja. Sebelum kita masuk atau login, persiapkan dulu SKP yang akan kita buat. Ini intinya sama dengan 2022, periodenya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2023. Nah, ini kalau 2022 adalah kasih PTK, sekarang adalah kasih SD. Nah, setelah ini kita siapkan, kita masuk ke web kinerja.bkn.go.id/login, kemudian klik login. Untuk username dan password silahkan menggunakan MySAPK. Username dan password sama dengan MySAPK. Dan klik sign in. Ini adalah tampilan dari e-kinerja. Nah, ini adalah buku panduan. Ini juga nanti akan saya sharekan di deskripsi video ini. Nah, kemudian kita klik profil. Nah, ini profil kita sudah sesuai atau belum? Kalau belum, kita klik edit profile. Contohnya unit kerja kita berubah atau kita dimutasi, menyesuaikan. Nah, kalau ini sudah sesuai, klik OK dan sinkronasi SI ASN. Klik OK. Kemudian kita masuk ke SKP. Nah, langkah pertama tambah SKP. Di sini ada unit kerja, atasan kita siapa yang menilai kita, kemudian unit kerja atasan. Periode awalnya adalah 1 Januari 2023. Periode akhirnya adalah 31 Desember 2023. Pendekatannya adalah kuantitatif. Dan oke. Nah, ini sudah ada. Ini masih draft ya. Kalau sudah diajukan berarti ini diajukan. Langkah pertama klik detail SKP. Nah, ini adalah SKP kita. Nah, kita harus tambahkan RHK. Klik RHK, kemudian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi tinggal pilih. Menyesuaikan ini nggih. Pertama, tersedianya bahan koordinasi dan fasilitasi dan sebagainya di utama. Kita pilih tersedianya bahan koordinasi kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, muatan lokal, pembinaan bahasa dan sastra di sekolah dasar. Ya, yang paling dekat ini. Ya, kemudian pilih organisasi, kemudian unit kerjanya adalah SD kita, jenis RHK-nya adalah utama, rencana hasil kerja adalah sesuai tugas kita sebagai kepala sekolah, terlaksana tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tenaga kependidikan. Kita copy, kemudian kita pastekan ke sini. Kalau sudah oke. Nah, sudah ada, kemudian tambah indikator. Indikator itu aspek yang pertama adalah kuantitas dulu nggih. Indikatornya apa? Klik di sini indikator. Kita kopikan. Kita pastekan. Targetnya adalah satu dokumen. Dokumen PPKKS. Oke. Lanjut tambah indikator kembali. Aspeknya adalah
kualitas. Kualitas di sini tercapainya persentase hasil yang diharapkan. Kita copy, pastekan. Targetnya adalah 100%. Oke, tambah lagi. Kemudian waktu. Untuk biaya kita kosongi saja nggih. Ini untuk fungsional dan struktural. Waktu, tepatan waktu pelaksanaan. Paste, karena ini adalah dari Januari sampai Desember berarti 12 bulan. Klik oke. Ini sudah untuk rencana hasil kerjanya terlaksana tugas pokok manajerial. Kemudian selanjutnya rencana kerja yang kedua, tambahkan RHK, rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Ini sama. Nah, oh ini maaf, ada ternyata, tapi bisa diganti ya nanti ya. Tim, nah, jenis RHK-nya adalah tetap di utama. Rencana yang kedua, terlaksananya diklat fungsional lamanya lebih dari 30 sampai 80 CP. Ya. Oke. Nah, seumpama ini kok mau diedit nggih. Kita ini salah nggih. Kita editkan di sini. Nah, kita ganti RHK-nya yang paling bawah. Ya, betul. Nih, kemudian oke. Secara otomatis berganti. Nah, kita lanjut di nomor 2 ya untuk tambah indikatornya. Indikator yang pertama kuantitas. Indikatornya adalah surat tugas, sertifikat, dan laporan. Pastikan targetnya adalah 1. Nah, dalam 1 tahun kita merencanakan mendapatkan sertifikat berapa? Kalau di sini adalah kita 1, kita rencanakan 1 nggih 1. Kalau 2, kita boleh mentargetkan 2. Oke. Kemudian tambah indikator lagi. Kualitas. Kualitas di sini adalah tercapainya persentase hasil yang diharapkan. Paste. Targetnya adalah 100%. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah waktu. Waktu, ketepatan waktu pelaksanaan. B, kemudian ke sini, pastikan targetnya adalah 12 bulan. Nah, ini sudah untuk yang utama, sama seperti ini, utama sudah cukup 2. Kemudian tinggal yang tambahan. Tambahan yang terintervensi adalah terlaksana pembinaan dan pemberdayaan komite sekolah dan lain-lain. Kita cari. Klik tambah RHK. Nah, kita cari yang tadi KKG, ya, pembinaan pemberdayaan komite sekolah KK dan K3S. Pilih klasifikasi adalah organisasi, timnya adalah LJ Nyawang 3, jenis RHK-nya tambahan ya. Ini hanya tambahan. Sama seperti ini. Aktif terlaksana sebagai pengurus PGRI. Kalau Bapak Ibu sebagai anggota, tulis saja aktif terlaksana sebagai anggota PGRI. Karena ini saya sebagai pengurus PGRI baik ranting, cabang ataupun kabupaten, ini
ditulis pengurus PGRI. Klik OK. Sama seperti yang tadi, kita perlu menambahkan indikatornya. Aspeknya pertama, kuantitas. Kuantitas adalah kalau menjadi anggota pengurus ini adalah memiliki SK pengurus PGRI. Pastikan kalau sebagai anggota memiliki kartu anggota PGRI. Targetnya adalah satu dokumen SK-nya ini. Oke. Kemudian tambah indikator. Indikatornya adalah kualitas. Nah, tercapainya persentase hasil yang diharapkan. Copy, kemudian pastekan. Targetnya adalah 100% karena kualitas. Oke. Selanjutnya tambah indikator waktu. Waktu adalah ketepatan waktu pelaksanaan. Copy, kemudian indikatornya pastekan. Targetnya adalah waktu 12 bulan. Oke. Nah, ini sudah untuk tambahan menjadi anggota PGRI. Kemudian yang kedua, tambahan yang kedua, aktif sebagai anggota pramuka. Yang intervensi adalah sama dengan PGRI tadi. Nah, kita cari Komite Sekolah KKK K3S. Klik. Kemudian klasifikasi RHK-nya adalah organisasi. Tim kerjanya adalah Nyawang 3. RHK-nya adalah tambahan rencana hasil kerja sesuai ini nggih. Aktif terlaksananya sebagai anggota pramuka dewasa. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota pengurus kuaran, ditulis saja aktif terlaksana sebagai pengurus kuaran pramuka, kayak gitu. Karena ini anggota, kita anggota aktif. Pastekan, kemudian OK, RHK-nya sudah terbentuk, kemudian tambahkan indikator. Aspek pertama adalah kuantitas, memiliki kartu anggota aktif. Oke. Indikatornya kita pastekan, targetnya adalah satu dokumen. Oke. Tambahkan lagi, yang kedua adalah kualitas. Indikatornya adalah tercapainya persentase hasil yang diharapkan. Kita copy, kita pastekan, targetnya adalah 100%. Oke. Tambahkan indikator yang terakhir adalah waktu. Ketepatan waktu pelaksanaan. Pastekan, targetnya adalah 12 bulan. Oke. Nah, ini sudah untuk perencanaan. Selanjutnya adalah lampiran-lampiran, dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Yang pertama ada dukungan sumber daya. Klik edit, sama dengan ini lampiran SKP. Nomor 1, SDM dengan keahlian mahir aplikasi pendidikan dan kepegawaian. Kita kopikan, kemudian di sini tulis 1 dulu. 1, kemudian 2. Kopikan lagi di sini. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan kemahiran pengoperasian komputer, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan internet. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan keahlian manajerial karena ini sebagai kepala sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu mempunyai keahlian yang lain yang sebagai sumber daya, Bapak Ibu tuliskan saja di sini. Keahlian memimpin diskusi atau seperti apa, monggo enggak apa-apa. Oke. Sudah ada. Kemudian skema pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawabannya apa?
Yang pertama, hasil kerja dilaporkan setiap tahun menggunakan SKP tahunan. Copy kan? Kemudian ini nomor 1, kemudian 2, kita copy lagi, hasil kerja dilaporkan setiap tahun menggunakan penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, sekarang penilaian prestasi kerja kepala sekolah yang setiap tahun dilaksanakan. Copy, pastekan, oke. Kemudian konsekuensi, kalau terpenuhi apa, kalau tidak terpenuhi bagaimana. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan mendapatkan penghargaan. 1, kita tulis 1. Nah, 2, jika tidak terpenuhi, copy, ini huruf besar ya. Oke. Nah, kalau ingin naik pangkat, pada saat periode ini naik pangkat, berarti konsekuensi yang pertama itu apabila memenuhi ekspektasi pimpinan maka akan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat. Nah, karena ini bisa kita edit ya kalau tidak sesuai. Nah, ini 1-2-nya karena sudah ada, kita hilangkan saja. Nah, oke. Nah, 1, 2, 3, dan ini juga sama, 1, 2, 3-nya kita hilangkan. Oke, ini juga sama. Nah, kalau ini sudah selesai sampai lampiran, berarti perencanaan kita sudah selesai. Tugas yang harus dikumpulkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tinggal kita lihat metriknya. Nah, dan kembali. Nah, kita bisa mencetak di sini. Cetak. Kita ditandai tanggal SKP-nya berapa? 1 Januari. Lokasinya di Cilacap ya. Ini ansor pegawai yang dinilai opsional. Nah, ini bisa begini. Bisa. Ketika ansor dikosongkan, maka akan tercetak nama dan NIP pegawai. Ya. Kalau ini dikosongkan. Oke. Ini belum tertulis karena ini masih dalam draft, belum diajukan. Kalau sudah diajukan, insya Allah untuk namanya sudah ada. Kalau ini kita anggap sudah fix ya, kita sudah fix, kita klik ajukan saja. Nah, tetapi kalau diklik sudah mantap ya, ini tidak akan bisa dikembalikan. Tapi kalau di sana di Gunarti sebagai penilainya ditolak, nanti akan berubah menjadi draft lagi. Tapi kalau disetujui, nanti akan bisa untuk penilaian. Ya, kita tunggu nanti untuk pengajuan SKP ini. Nah, saya yakin ini sudah fix kayak gitu ya. Saya klik OK. Nah, berarti SKP dalam masa pengajuan. Kita kembali. Nah, ini pengajuan statusnya. Ini sudah selesai untuk tugas kita sampai tanggal 30 Juni sesuai arahan dari dinas untuk menyelesaikan sampai dengan 30 Juni 2023. Selamat mengerjakan Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.